Munculnya cryptocurrency di luar sana menyebabkan beberapa banyaknya investor yang mulai tertarik terhadap investasi di cryptocurrency ini. Tapi banyak orang yang mungkin belum mengetahui potensi keuntungan dan potensi resiko pada cryptocurrency ini. Nah, di video ini saya akan coba bahas tentang investasi di cryptocurrency dari nol. Jadi buat kalian yang masih pemula, ya ini bisa akan terbantu. Kira-kira seperti apa? Temukan jawabannya setelah ya satu ini. Jadi buat sobat investor di luar sana yang mungkin masih pemula, yang pengen sih intensi untuk cryptocurrency, tapi memang pada saat ini ada berita positif dan ada berita negatif. Nah, buat sebagian daripada kalian akan bingung, kira-kira harus nggak ya saya investasi di sini? Oke, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak harus. Wah, kenapa kayak gitu? Nah, karena cryptocurrency ini tidak untuk setiap orang. Mengapa? Karena dia memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan saham. Sobat investor yang masih pemula sekarang juga pasti dengar tuh kabar yang soal penurunan Bitcoin ya. Itu kenapa sih bisa sampai turun sebegitu dahsyatnya ya, 40% ke bawah gitu. Karena sebenarnya orang terlalu berfokus terhadap potensi keuntungan juga. Nah, perlu diingat bahwa sobat investor ketika melihat keuntungan yang sangat besar, harusnya itu dibarengi dengan risiko penurunan yang sama. Jadi kalau misalkan kalian lihat naik banget, itu pasti turunnya juga bisa sakit tuh. Itu guys. Jadi, kalau misalkan kalian pemula, itu yang harus kalian tanamkan dulu. Bahwa kalau seandainya satu instrumen investasi itu naiknya tinggi, berarti turunnya akan tinggi. Itu. Ketika kalian sudah bisa memahami tentang hal tersebut dan mengokekan, ya, berarti kalian sudah siap nih dengan resiko yang ada. Baru kalian memutuskan untuk memilih aplikasi yang bagus buat kalian. Sebenarnya, dalam memilih aplikasi yang bagus untuk kalian investasi di cryptocurrency, ya, entah di Bitcoin, entah di Ethereum, entah mungkin di Polygon, entah itu di Dogecoin. Itu ada beberapa aplikasi lah ya. Ada misalkan Peluang, ada Pintu, aplikasi Pintu, ada juga Indodax, ada juga Luno dan lain-lain lah. Intinya cukup banyak. Tetapi pilihlah aplikasi yang memang sebenarnya sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Nah, siapa sih Bapepti ini? Bapepti ini adalah satu lembaga ya, di mana dia yang memang mengawasi komoditas. Jadi komoditas ini termasuk salah satunya adalah Bitcoin, gitu ya. Emas juga diawasi oleh Bapepti. Jadi sebenarnya kalian harus memilih platform yang sudah terlegalisasi di Indonesia. Jadi kalau misalkan terjadi apa-apa, kalian tahu harus ngelapor kemana, dan kalian tahu nih ada lembaga yang mengawasi gitu ya. Jadi bukan dia hanya beroperasi sendiri tanpa ada yang mengawasi. Itu dulu tuh. Kalau masalah platform, ya itu platform ada banyak, terserah. Karena setiap orang punya taste sendiri-sendiri terhadap platform berinvestasi. Dan kita tidak bisa memaksakan kayak, oh iya, saya harus ini. Enggak juga gitu. Kamu lebih nyaman mana gitu. Ya kamu coba-coba aja gitu, cari tahu mungkin di Google ya. Kamu cari di Google, terus nanti kamu cari tahu lebih detailnya lagi tuh tentang hal tersebut gitu. Oh ternyata saya lebih nyaman loh di Indodax. Oh ternyata saya lebih nyaman loh di aplikasi Pintu. Jadi sebenarnya kalian itu harus cari tahu dulu gitu ya, lebih detail. Itu. Nah,
Setelah kalian sudah memahami tentang aplikasi di mana yang kalian nyaman, baru kalian coba tuh. Katakan kalian mengambil, ini contoh doang ya. Kalian contoh ambil aplikasi Pintu lah, ya. Nah, ketika kalian ambil aplikasi Pintu, itu kalian harus lihat nih, apa aja produk yang mereka tawarkan. Oh, ada produk Bitcoin, ada Ethereum, ada Polygon, ada yang lain-lain. Nah, di antara beberapa produk tersebut, kamu coba cek satu-satu, ya. Kira-kira dari secara kinerja itu seperti apa? 1 tahun, berapa bulan, ya, minggu, menit. Kalian lihat, apakah grafiknya itu dia cenderung naik, ya. Dan seberapa besar naiknya itu? Kalau kalian sudah ada pilihan, langkah yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah cek di Google produk tersebut. Misalkan Bitcoin. Apa yang terjadi dengan Bitcoin sekarang ini? Apa yang pernah terjadi pada Bitcoin beberapa tahun lalu. Supaya apa? Supaya kamu bisa memahami resiko-resiko yang akan terjadi di kedepan hari, ya. Dan kalau misalkan resiko itu terjadi, apa yang harusnya kamu lakukan? Jadi kamu sudah tahu gitu. Nah, ketika kamu sudah riset itu semua, baru tuh kalian pilih. Misalkan kalian mengambil Bitcoin. Ya udah, setelah kalian ambil Bitcoin tersebut, ya, kalian tinggal ya beli gitu, layaknya biasa aja gitu, top up, udah deh gitu. Setelah kalian top up, udah masuk transaksinya, kalian tinggal menunggu saja. Wah, kok tinggal menunggu aja? Ini gimana lagi? Nah, perlu diingat ya, bos sobat investor, kalau misalkan bentuknya investasi, dia tidak seperti active income. Active income itu adalah yang dimana kita bekerja untuk mencari uang tersebut. Tapi kalau pasif adalah kita tidak terlalu bekerja keras untuk mencapai uang tersebut. Ya, dimana uang itu bekerja buat kita. Jatuhnya ya memang mungkin tidak akan sebanyak ketika kalian mencari uang atau mencari pekerjaan di luar sana. Gajinya lah. Tapi kan seenggaknya uang kalian tuh tidak begitu aja turun gitu loh nilainya. Seperti itu sobat investor. Jadi itu yang namanya passive income. Jadi kamu harus bentuk juga tuh. Setelah udah, ya kan, kalian tunggu. Nah, di situ ada yang namanya time frame. Nah, time frame itu apa sih? Time frame itu adalah jangka waktu di mana kalian berinvestasi. Nah, setiap orang itu punya jangka waktu yang beda-beda ya. Ada orang yang pengen invest dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih daripada 3 tahun. Nah, untuk tahu kalian itu mau yang tipikal seperti apa, kalian harus lihat ini tujuannya apa gitu. Atau misalkan kalian masih ragu nih untuk tujuan tertentu. Ya udah, di sini kebetulan kan ada sistem dollar cost averaging tuh. Kamu klik aja, nanti kamu lihat nih, setahun terakhir berapa progresnya, 2 tahun terakhir berapa, 3 tahun terakhir berapa. Di situ mungkin kamu bisa ada gambaran gitu loh, dalam setahun nominal kalian berapa, kalau misalkan kalian investasi rutin, kalau misalkan kalian 2 tahun itu berapa, 3 tahun berapa. Nah, mungkin di situ kamu sudah ada imajinasi nih, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan gitu loh. Apakah kalian invest dalam 3 tahun, 2 tahun, setahun gitu. Tetapi perlu diingat guys, lagi-lagi profil resiko itu penting ya. Karena kalau misalkan kalian mau invest di jangka pendek, resikonya itu semakin besar. Semakin besar resiko berarti penurunannya itu bisa dahsyat banget gitu. Kamu lihat sekarang Bitcoin aja bisa turunnya parah banget, bisa lebih daripada 40% loh. Artinya, kalau misalkan kalian mau yang dalam short term, itu tidak disarankan sih. Cuman kalau kamu punya kemampuan technical skill yang bagus, ya sudah, nggak apa-apa juga gitu ya. Udah, setelah time frame-nya kalian udah tentuin berapa, sisanya adalah kalian tinggal fokus berinvestasi aja. Nah, fokus berinvestasi, entah kalian kan ada beberapa strategi nih ya. Satu, ada strategi dollar cost averaging. Jadi, dollar cost averaging adalah investasi rutin nih. Sampai jangka waktu yang kalian tentuin, atau time frame-nya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang lebih dari 3 tahun. Ya, rutin itu ada yang seminggu, ada yang sebulan sekali. Ya, jadi itu terserah kalian mau pakai metode apa, itu sah-sah aja dan tidak ada yang salah. Ya, misalkan mau sebulan deh dari gaji nyisin 100.000, nggak apa-apa guys, gitu. Itu balik lagi ke kalian ya, seperti itu. Itu dollar cost averaging alias investasi rutin. Kedua, ada namanya metode lump sum.
Jadi metode lump sum adalah kamu naruh banyak dan sisanya kamu tinggal nunggu nih. Ke depan kira-kira nilai investasi saya naik berapa ya? Nah, kebanyakan investor pemula bakal menggunakan lump sum theory. Karena dia pikir, ya udahlah, nggak usah capek aja nanti nunggu naik gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah juga gitu. Cuman biasanya kalau investasi rutin tuh selain daripada kita mendidik untuk diri kita supaya rutin, itu kan juga kita semakin mengerti terhadap investasi tersebut dan juga biasanya kalau yang saya amati berdasarkan pengalaman, minusnya itu akan lebih cepat berkurang dan lama-lama itu bisa keuntungannya tuh lebih cepat didapat dibandingkan lump sum theory. Tapi balik lagi guys ya, itu tergantung situasi kondisi ya. Kalau kalian belum tahu situasi kondisinya seperti apa, kalian bisa lihat di video live saya juga. Jadi yang waktu itu saya ngebahas ya. Kalau misalkan dollar cost averaging, itu bagusnya tuh kalau misalkan marketnya sideways dan cenderung turun dan sideways gitu loh ya. Most of the time. Tapi kalau misalkan lump sum theory itu bagusan ketika kurvanya mayoritas naik ya. Walaupun ada ini tapi naik lah gitu. Cuman seperti itu. Balik lagi dua-duanya sah-sah aja. Semua balik lagi ke kalian ya. Itu dari strateginya. Sisanya kamu tinggal udah tinggal tunggu hasilnya aja. Dan jangan panic selling ya. Panic selling itu bahaya banget ya. Ketika kalian lihat turunnya drastis terus tiba-tiba walkout gitu. Well, sebenarnya sih itu opsi ada di kalian ya. Tidak ada pemaksaan juga untuk hal tersebut. Tapi supaya maksimal, mendingan jangan. Tapi back again, keputusan investasi bukan ada di saya, tapi ada di kamu semua gitu. Jadi saya nggak bisa intervensi. Saya cuman di sini tuh kayak ngebantu aja lah ya gitu. Nah setelah itu udah deh, kalian tungguin aja hasilnya. Nah, sarannya di sini adalah ketika kamu investasi di Bitcoin, jangan kamu tuh yang kayak taruh duit dalam jumlah yang banyak. Kalau menurut saya, ini saran loh ya. Karena kenapa? Karena Bitcoin ini adalah instrumen yang sebenarnya masih pro kontra juga di luar sana gitu ya. Dan udah gitu, Bitcoin ini tuh sebenarnya volatilitasnya tinggi gitu. Dan banyak orang yang belum yang kayak memastikan, oh ini pasti ke depan sangat bagus gitu. Enggak. Ada banyak yang pro, tapi ada juga yang kontra gitu ya. Lain dengan saham. Saham udah diokekan oleh seluruh dunia lah istilahnya ya. Nah, kalau ini kan kripto tidak gitu loh. Banyak beberapa negara juga yang memang ada yang berpikir seperti itu dan ada juga yang tidak seperti itu. But back again, kamu harus terima resiko yang ada gitu. Kalau saya pribadi sih, ya nyisihin sedikit-sedikit aja gitu. Dan kamu tuh harus anggap duit itu adalah duit dingin, duit yang emang udahlah gitu, kalau hilang ya udah gitu. Tapi nggak hilang, maksudnya kayak duit lupa gitu. Karena dengan kalian duitnya lupa, ternyata kalian lihat tiba-tiba 3 tahun lagi, wih udah segini ya gitu. Jadi seperti itu sih yang yang saya bisa sharingin ya. Kalau misalkan kamu rasa video ini kayaknya bermanfaat banget nih, jadi orang-orang pemula jadi ngerti dalam berinvestasi, nah kamu bisa share aja gitu informasi ini ke sahabat-sahabat kalian yang lain juga. Nah, oh iya, satu lagi yang pengen saya kasih tahu. Pendaftarannya sebenarnya gampang aja kok di aplikasi, sama seperti kalian daftar di aplikasi-aplikasi yang lain seperti Facebook dan lain-lain. Cuman bedanya mungkin ada KTP, ada yang semacam itulah gitu. Tapi kan itu buat keamanan juga. Oke semuanya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mulai investasi di cryptocurrency, kalian bisa cek link yang ada di description box di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa tuh di situ dapat kode referral. Nah, kode referral saya ini bisa kalian pakai dan kalian bisa dapat bonus. Tapi balik lagi itu semua optional ya guys. Ini cuman satu wejangan aja gitu loh cara berinvestasi. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman atau belum siap, nggak apa-apa. Tidak ada pemaksaan untuk pasti ke cryptocurrency. Seperti itu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.